Tadi kita udah tahu menularnya Mpox ini lewat apa. Banyak yang takut ya. Apakah kita akan lockdown lagi? Dan apakah ada kaitannya dengan nyamuk Aedes aegypti berwolbachia? Kita bisa langsung tegas menjawab ya bahwa halo Sobat Dropmed, kita ketemu lagi di acara Dropmed Us. Saya Dr. Egy Arguni. Saya dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta, dan juga merupakan peneliti di Pusat Kedokteran Tropis, FK-KMK UGM. Pada pertemuan kita kali ini, mungkin kita akan berbincang-bincang, berdiskusi sedikit tentang Mpox. Jadi Mpox ini saat ini sedang marak dibicarakan, ya. Nanti coba kita diskusikan hal-hal yang terkait tentang penyakit ini. Banyak pertanyaan di sosial media tentang penyakit Mpox ini. Yang pertama, sebenarnya ini penyakit apa sih gitu ya? Apakah memang betul disebabkan oleh virus? Jadi betul sekali. Mpox atau dulu yang dikenal sebagai monkeypox ya, merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus Mpox. Dulu memang namanya monkeypox ya, tapi kemudian dari WHO ya, suatu badan kesehatan dunia, ini lebih menyarankan kita menggunakan istilah Mpox ya, karena kita menghindari seperti kayak rasisme dan lain sebagainya ya, jadi diskriminasi dan lain sebagainya. Karena monkey kan juga makhluk hidup ya. Cuman kalau kita menggunakan istilah monkeypox itu konotasinya akan lebih negatif ya. Jadi mungkin kita atau saya juga mengajak teman-teman Dropmed untuk menggunakan istilah Mpox ya. Jadi Mpox ini disebabkan oleh infeksi virus monkeypox ya. Jadi atau istilahnya monkeypox virus atau Mpox virus ya. Mpox ini sebenarnya merupakan virus yang cukup dekat kekerabatannya dengan virus cacar atau mungkin istilah medisnya adalah variola ya. Mungkin bagi teman-teman yang masih generasi muda ya, sudah nggak kenal lagi dengan istilah penyakit cacar ini karena dunia itu sudah menyatakan kita eliminasi dari infeksi cacar sejak tahun 1980. Gitu ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang lahirnya setelah tahun 1980 itu sudah tidak mendapatkan vaksin cacar lagi gitu. Nah, kedua virus ini sangat berdekatan sehingga apa? Sehingga manifestasi klinisnya juga sangat mirip gitu ya. Nanti kita juga akan bicara bagaimana sih tanda atau gejala klinis Mpox ini. Oke, banyak juga yang bertanya di sosial media itu tentang bagaimana virus ini bisa menular. Jadi begini, virus ini memiliki dua macam penularan utama, ya. Sebenarnya dia merupakan awalnya merupakan penyakit zoonosis. Jadi dia ditularkan dari hewan ke manusia. Tapi lama-kelamaan virus ini bisa menular human to human, jadi dari manusia yang satu ke manusia yang lain tanpa melalui perantaraan hewan, gitu ya. Nah, bagaimana virus ini bisa menyebar dari human to human? Pertama, penyebaran utamanya adalah dengan droplet. Droplet itu seperti kayak udara pernafasan, tapi yang punya partikel yang lebih besar ya. Jadi misalnya dia lebih banyak menularkan apabila bersin, batuk, berteriak, begitu ya, dibanding dengan hanya misalnya berbicara seperti biasanya, seperti itu ya. Kemudian juga artinya dia secara langsung ya bisa menularkan ke orang lain yang sehat. Penularannya bisa lewat mukosa, baik itu mukosa mulut, mukosa di hidung, ya, pernafasan, dan juga penularan berikutnya dan yang ini merupakan penularan yang banyak mendapat perhatian kita semua adalah penularan lewat hubungan seksual. Tentu saja karena tadi saya sampaikan ini kita masih bicara tentang bagaimana transmisi secara langsung ya, secara direct. Jadi hubungan seksual itu merupakan salah satu cara penularan virus Mpox ini ya.
Penularan seksual ini, penularan lewat hubungan seksual ini bisa macam-macam, bisa oral, vaginal, atau anal. Ya, jadi itu nanti sangat berpengaruh terhadap populasi atau kelompok orang tertentu, gitu ya. Kemudian penularan yang berikutnya adalah penularan secara tidak langsung atau indirect. Yang dimaksud dengan penularan yang tidak langsung ini adalah dia melalui perantara. Jadi begini, misalnya kalau kita berbicara keras, kita teriak gitu ya, ada droplet pernapasan dari orang yang terinfeksi gitu ya, kemudian dropletnya itu jatuh dan nempel di benda-benda sekitar ya. Kemudian tangan kita atau tangan orang lain yang sehat itu memegang benda-benda tersebut yang sudah terkontaminasi, kemudian megang-megang mukosa mulut, mukosa saluran pernafasan, mata, dan lain sebagainya, itu bisa tertular. Juga mungkin disinyalir juga penularannya bisa tidak langsung, misalnya lewat sharing makanan, alat makan gitu ya, alat makan atau alat minum, seperti itu, karena memang ada kontak tidak langsung dengan mukosa orang yang sakit, seperti itu. Kemudian juga karena salah satu gejala dari Mpox ini adalah tadi ya, ada wujud kelainan kulit gitu ya, yang mirip sebagai cacar air kita bilangnya ya. Nah, krusta atau keropeng dari bekas wujud kelainan kulit tersebut, atau mungkin belum berupa keropeng tapi seperti kayak jerawat kecil gitu ya, kita terkena cairan dari wujud kelainan kulit tersebut, itu juga bisa menularkan. Sehingga secara tidak langsung media penularan itu bisa lewat baju ya, lewat spray, bantal, guling, dan lain sebagainya yang terkena sekret cairan pasien atau cairan orang yang terinfeksi. Seperti itu untuk penularannya. Oke, Sobat TropMed, ini pertanyaan berikutnya nih. Apakah masker membantu pencegahan penularan? Ya, tadi kita udah tahu menularnya Mpox ini lewat apa? Karena lewat salah satu yang utama adalah lewat droplet, maka betul penggunaan masker itu dapat membantu pencegahan penularan infeksi. Ya, baik bagi orang yang memang sedang tidak sehat ya, atau dia memang sakit, apalagi sudah tertular infeksi Mpox ini, atau bagi orang-orang yang ingin mencegah dirinya supaya tidak tertular infeksi Mpox. Ya, jadi masker betul sekali bisa mencegah penularan. Selain itu, yang penting lagi adalah, nah ini mengingatkan kita kembali dulu pada saat kita pencegahan untuk COVID ya, harus rajin-rajin cuci tangan. Cuci tangan yang baik adalah dengan air mengalir dan dengan sabun. Ya, tetapi kalau tidak ada itu, Sobat TropMed juga bisa memanfaatkan hand sanitizer. Ya, yang penting tangan kita selalu dalam kondisi bersih. Terutama setelah Sobat TropMed misalnya dalam sarana umum, ya, sarana transportasi umum, misalnya kereta, pesawat, ya, bis, dan lain sebagainya. Memegang handle pintu, jendela, ya, dan lain-lain yang di tempat umum. Nah, karena itu sangat berpotensi untuk penularan. Jadi setelah itu harus pakai hand sanitizer atau Sobat TropMed cuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun. Kemudian untuk pencegahan yang lainnya, ini sebenarnya pemerintah sudah mengupayakan banyak hal. Salah satunya adalah untuk peningkatan kewaspadaan atau surveillance bagi orang-orang traveler, ya, pelaku perjalanan yang datang dari tempat-tempat yang melaporkan infeksi Mpox ini. Gitu ya. Jadi negara-negaranya sudah tertentu, dan teman-teman juga bisa melihat ya bahwa di airport atau kemudian di pelabuhan di mana banyak orang datang dari luar negeri ya, atau dari tempat-tempat yang sudah melaporkan kejadian infeksi Mpox ini, maka harus mengisi Satu Sehat Health Pass ya. Ini salah satu upaya pemerintah untuk bisa lebih cepat mengetahui apakah memang ada kasus atau suspek ya infeksi Mpox ini. Katanya yang belum pernah kena cacar air
risiko terkena Mpox-nya lebih besar. Saya belum pernah kena cacar, amit-amit jangan pernah, jangan sampai gitu ya. Ya betul sekali, ada betul ada enggaknya. Jadi begini, kalau kita bicara tentang cacar atau variola, ya itu sebenarnya berbeda dengan cacar air. Atau kalau orang Jawa bilangnya cangrangan. Atau bahasa ilmiahnya varicella, itu berbeda gitu ya. Karena virusnya berbeda. Yang tadi yang punya kedekatan dengan Mpox ini adalah yang cacar atau yang variola, bukan yang cacar air. Cacar air itu yang varicella gitu ya, agak mirip-mirip ya. Nanti sebenarnya punya gejala klinis yang mirip juga, tetapi tentu saja insya Allah kita punya bentuk-bentuk gejala klinis atau manifestasi dari wujud kelainan kulit yang bisa membedakan mana sih yang disebut cacar, mana sih yang disebut Mpox, atau mana yang kita sebut sebagai cacar air gitu. Nah, kalau seseorang terkena virus cacar ya, dan itu sebenarnya sudah tereliminasi dari sejak tahun 1980, maka tentu saja tubuhnya akan membentuk kekebalan terhadap cacar. Ya, dan betul karena memang dalam satu genus yang sama dia akan bisa sedikit banyak mencegah untuk terjadinya infeksi Mpox seperti itu. Cuman teman-teman kan dari generasi muda ya, jadi generasi yang kelahiran tahun 1980 yang bahkan tidak pernah ada infeksi cacar lagi, atau belum sama sekali punya kekebalan akibat vaksin dari vaksin cacar ya, maka tentu saja kita punya kerentanan untuk terjangkit infeksi Mpox ini. Nanti akan sedikit saya jelaskan juga populasi khususnya ya, bahwa tidak semua orang sih bisa terkena infeksi Mpox ini. Oke, pertanyaan berikutnya. Banyak yang takut ya, dan mungkin bertanya apakah ada vaksinnya? Ya, jadi begini, kalau teman-teman sobat TropMed ingat ya, Mpox ini kan sebenarnya bukan tahun 2024 ya, mulai banyak terdengar. Kita mulai mendengar kembali itu di tahun 2022 ya kan, 2022, tapi kemudian mereda karena memang sama sekali tidak ada laporan kasusnya lagi, dan baru kemudian tahun 2024 ini kasusnya meningkat kembali. Makanya kemudian WHO menetapkan ini sebagai suatu jenis infeksi yang perlu kewaspadaan internasional. Pertanyaannya tadi apakah ada vaksinnya gitu ya? Ada. Jadi kita sudah punya vaksinnya. Vaksin yang dibuat ini memang menggunakan vaksin yang kita bilangnya backbone ya, backbone yang sama dengan vaksin cacar atau turunannya gitu ya, karena kan vaksin cacar itu udah zaman dulu gitu ya, tapi kita dunia sudah punya vaksin turunannya. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada vaksinnya, maka jawabannya ada. Seperti itu. Tetapi catatan kami ya yang perlu saya sampaikan kepada sobat TropMed adalah vaksin ini insya Allah tidak seperti kayak vaksin COVID ya, yang memang harus secara massal kita berikan kepada masyarakat kan. Jadi vaksin ini memang saat ini diperuntukkan hanya untuk populasi khusus. Jadi populasi yang dengan faktor resiko. Seperti tadi yang saya sampaikan, mungkin kelompok orang-orang yang berisiko karena punya kebiasaan perilaku seksual yang seperti tadi saya sampaikan ya. Jadi hubungan seksual, karena hubungan seksual merupakan salah satu cara transmisi virus Mpox ini. Jadi ada vaksinnya, dan kemudian ini tidak untuk massal, hanya untuk kelompok khusus saja. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Apakah kita akan lockdown lagi? Jangan sampai, jangan sampai ya. Seperti tadi ya, kita sudah tahu cara penularan dari virus Mpox ini, dan ini kan berbeda ya dengan
COVID yang dulu disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus SARS-CoV-2 utamanya adalah hanya dengan droplet saja, dan secara tidak langsung kalau kita indirect memegang benda-benda lain yang sudah terkontaminasi, ya kan? Tapi untuk COVID kita tidak punya populasi khusus, ya. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama untuk dia terpapar oleh infeksi ini. Ini sangat berbeda dengan kita bicara infeksi Mpox. Tadi saya sampaikan infeksi Mpox lebih kepada faktor risiko kelompok orang-orang yang punya risiko tinggi saja, gitu ya. Jadi yang transmisi penularannya tadi. Sehingga untuk lockdown itu kan dilakukan untuk pencegahan infeksi yang penularan infeksi atau transmisi infeksi yang massal, ya. Dan tadi karena nature dari penularan Mpox ini tidak seperti COVID, maka kok saya harapkan kita tidak perlu lagi lockdown seperti kalau kita bandingkan dengan COVID dulu itu. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Mungkin ini pertanyaannya khawatir gitu ya, khawatir tentang kasus Mpox yang kemarin dilaporkan juga sudah ada di Indonesia, kemudian mengkaitkannya dengan penyebaran nyamuk yang ada di Yogyakarta gitu ya untuk pencegahan dengue, yaitu nyamuk Aedes aegypti berwolbachia. Saya pikir mungkin kita bisa langsung tegas menjawab ya, bahwa ini kan dua penyakit yang berbeda, ya, virusnya berbeda, cara penularannya pun berbeda, sehingga ini bukan atau sama sekali tidak ada kaitannya dengan nyamuk Aedes aegypti berwolbachia yang kita sebarkan di kota Yogyakarta dan juga di beberapa tempat di Kabupaten Sleman dan Bantul, juga yang sekarang sudah mulai ada pilotingnya di 5 kota lain di Indonesia. Oke, masih ada kaitannya tadi dengan pertanyaan apakah ada kaitannya dengan nyamuk Aedes aegypti berwolbachia. Jadi mungkin pertanyaannya lebih kepada apakah Mpox ini bisa ditularkan lewat gigitan nyamuk, gitu ya? Sepertinya tidak, ya, karena Mpox ini sekarang memang penularannya human to human, ya. Walaupun dulunya dia merupakan penyakit zoonosis, jadi yang ditularkan dari hewan ke manusia. Tapi hewannya juga tertentu, ya, hewannya yang kera, ya. Namanya saja nature-nya adalah monkey, ya. Jadi memang dari hewan kera ke manusia. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan nyamuk sebagai vektor penular. Oke, Sobat TropMed, tadi kita sudah diskusi tentang penyebabnya, ya, disebabkan oleh virus Mpox. Dan kemudian saya mungkin akan menyampaikan sedikit tentang tanda dan gejalanya. Jadi kalau kita bicara tentang penyakit yang disebabkan oleh virus, ya, rata-rata punya gejala yang mirip di awal, ya. Jadi ada demam, kemudian badannya nggak enak, ya, lemes, kemudian atau badannya ngilu-ngilu, sakit, nyeri kepala, seperti itu, ya. Jadi itu mirip di awal-awal. Tapi kemudian beberapa hari kemudian akan timbul wujud kelainan kulit. Nah, inilah yang membedakan wujud kelainan kulit dari infeksi Mpox dengan cacar dan juga dengan cacar air, ya. Kalau Mpox ini punya punya ciri khas perkembangan dari mulai dia ada timbul gejala demam pertama kali, gitu ya, sampai kemudian timbul gejala di kulit, ya, wujud kelainan kulit itu cukup lama, ya, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sampai 4 minggu, ya, baru kemudian timbul gejala di kulit. Awalnya hanya berupa titik berwarna kemerahan saja, dan kemudian timbul seperti peninggian kulit, ya. Kemudian peninggian kulitnya itu mungkin seperti kayak jerawat, ya. Awalnya terisi cairan jernih, kemudian lama-lama menjadi keruh karena isinya pus, ya, atau nanah, dan kemudian mengering dan menjadi krusta, atau kita bilang bahasa awamnya adalah keropeng. Nah, ini membutuhkan waktu cukup lama, tadi berminggu-minggu, gitu ya. Berbeda dengan kalau Sobat TropMed
menderita penyakit cangkrangan atau varicella tadi, cacar air tadi ya. Varicella itu demamnya sendiri mungkin hanya 1-2 hari dan kemudian langsung diikuti oleh timbulnya wujud kelainan kulit ya. Bentuk wujud kelainan kulitnya mungkin mirip, tetapi bedanya adalah varicella atau cacar air itu lebih dominannya gatal ya, lebih gatal dan kemudian bentuknya dalam satu waktu itu bermacam-macam gitu. Jadi ada yang baru berupa peninggian kulit, ada yang berupa seperti kayak jerawat, ada yang kering, mengering, bentuk seperti keropeng, itu dalam satu waktu yang sama. Jadi berbagai macam bentukannya ya dalam satu waktu yang sama. Tetapi kalau Mpox ini dia punya wujud kelainan kulit yang mirip semua, ya mirip semua. Jadi kalau dalam stadium seperti kayak jerawat, udah seperti kayak jerawat semua. Kemudian kalau stadiumnya udah seperti udah mulai mengering ya, bentuk keropeng, sama semua bentuknya seperti itu. Jadi seragam. Dan kemudian yang khas lagi adalah kalau Mpox ini utamanya di wajah, bisa ya, dan kemudian di telapak tangan dan kaki ya. Kalau cacar air atau varicella, muka dominan juga, tapi badan juga bisa terkena ya, banyak terkenanya. Dan yang jarang adalah di telapak tangan dan kaki. Jadi itu juga ya yang bisa kita gunakan untuk bisa membedakan ini tuh Mpox atau ini cacar air ya, seperti itu. Kemudian juga orang mungkin bertanya apa sih obatnya atau terapinya ya. Sebenarnya Mpox itu punya range atau kisaran tanda dan gejala yang cukup lebar ya. Jadi dari mulai yang mild atau yang ringan sampai yang berat dan bahkan sampai menimbulkan kematian ya. Kayaknya per Juni atau Juli 2024 itu angka kematiannya sudah 106 orang. Kalau saya tidak salah ya, 106 orang meninggal di dunia. Ya itu laporan terakhir. Tapi itu per akhir Juni kalau nggak salah. Cuman setelah Juni-Juli sepertinya dunia sudah tidak melaporkan kasusnya lagi gitu ya, atau mungkin sangat sedikit ya kasus yang dilaporkan. Jadi itu seperti kayak sudah ada peak dan kemudian sekarang sudah lebih menurun lagi. Nah, tata laksananya atau apa sih yang kita lakukan kalau seseorang terkena Mpox ini? Tadi sesuai dengan spektrum penyakitnya ya, ringan sampai kemudian berat. Kalau yang ringan dia bisa sembuh sendiri atau self-limiting disease ya. Tetapi kalau yang berat tentu saja kita suportif ya, cairan, nutrisi ya, simptomatis yang lain, misalnya kalau ada demam ya kita berikan obat anti demam ya, dan lain sebagainya. Itu sebagai tata laksana suportif. Sebenarnya sudah saya pikir ada beberapa golongan antivirus yang sudah dikembangkan juga ya untuk kita berikan pada pasien dengan infeksi Mpox ini. Seperti itu. Oke, demikian topik kita kali ini. Sampai bertemu di topik TropMed selanjutnya.